Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ya, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rendah rezeki, sehingga kita dapat melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Shalawat dan salam kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya dari kemudian kelak, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak sekalian, pada semester 2 ini, pada pertemuan pertama ini juga insyaallah kita akan mempelajari satu materi yang sangat penting, berkaitan dengan makna empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain, atau kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Empati merupakan sifat terpuji. Islam menganjurkan hamba yang memiliki sifat ini. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah. Sikap empati ini akan muncul pada diri seseorang apabila satu, dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Berikutnya, menjadikan orang lain yang merasakannya. Artinya bahwa kita menganggap diri kita menjadi korban, sehingga kita merasakan apa yang mereka rasakan. Orang-orang yang tertimpa musibah, ya kita anggap diri kita yang tertimpa musibah itu, sehingga perasaan, kondisi dan keadaan kita melebur dengan mereka. Dengan demikian maka secara otomatis akan tergugah hati kita untuk menolong dan meringankan beban mereka. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita pahami adalah dalil tentang empati. Artinya apa? Bahwa sifat empati ini adalah sifat yang sangat baik, salah satu akhlakul mahmudah, ya. Anjuran untuk bersifat empati ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qawlu lahum qawlan ma'rufa. Artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berikanlah kepada mereka harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Artinya apa? Kita diperintahkan Allah untuk berbagi kepada orang-orang yang terdekat kita, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin semampu kita. Kemudian berkaitan dengan sikap empati ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam sebuah hadisnya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan. Artinya, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Dalam hadis lain disebutkan bahwa orang mukmin ibarat sebuah tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya juga akan merasakan sakit. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari
kita senantiasa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menumbuhkan sifat empati dalam diri kita sendiri. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hadis di atas telah mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang mukmin yang lain. Apabila ia sakit, kita pun merasakan sakit. Apabila ia gembira, kita pun merasakan gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat manusia untuk berempati terhadap sesamanya, peduli dan membantu antara sesama yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada orang-orang yang egois dan sombong. Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan dalam beberapa cara sebagaimana berikut ini. Pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian poin berikutnya yang akan kita bahas pada bab ini adalah menghormati orang tua. Siapakah orang yang paling dekat dengan kamu sejak lahir? Ini adalah pertanyaan yang sangat besar, ya, yang ditujukan kepada kita, anak-anak bapak sekalian. Tentu jawabannya adalah kedua orang tua. Jasa orang tua tidak mampu dihitung. Adapun di antara jasa orang tua yang telah kita rasakan sampai sekarang ini adalah di antaranya sebagaimana berikut. Ibu mengandung dengan penuh susah payah, melahirkanmu dengan pertaruhan nyawanya. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang dan terjaga pada malam hari demi memenuhi kebutuhan anaknya. Ibu dan ayah memeliharamu sehingga siap untuk hidup mandiri. Ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga. Ibu dan ayah memberi bekal pendidikan. Ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan dan imbalan. Jadi poin-poin yang menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi anak bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil, perintah berbakti kepada orang tua sebagai berikut. Begitu besar jasa orang tua sehingga kita sebagai anak wajib hukumnya berbakti kepada keduanya. Sebagaimana jelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana." Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Kemudian ayat ini dikuatkan atau dikukuhkan lagi dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sebagai berikut. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka 'ala al-hijrah wa taraktu abawayya yabkiyani faqala irji' ilaihima fadhakhuma kama abakaitahuma. Artinya, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Aku akan berbaiat kepadamu wahai Rasulullah untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah wahai pemuda kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis." Artinya bahwa anak-anak kami sekalian, jangan pernah kita menjadikan orang tua kita meneteskan air matanya. Jangankan hanya meneteskan air mata, untuk mengucapkan kata atau tidak saja sangat diharamkan dan dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati orang tua kita tergores
dengan ucapan, perbuatan, dan tingkah laku kita, maka keridhaannya akan hilang terhadap kita. Bahwa ketika ridha orang tua kita tidak kita raih, maka keridhaan Allah juga akan semakin jauh dari kita. Oleh sebab itu Rasulullah mengingatkan kita, ridha Allah fi ridhal walidain. Keridhaan Allah terletak kepada ridha kedua orang tua. Artinya mari kita laksanakan segala perintah titah orang tua kita sehingga ridha Allah itu kita raih. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Ketika orang tua kita murka, maka azab Allah akan semakin dekat kepada kita. Oleh sebab itu, anak bapak sekalian, fasilitas yang telah dipersiapkan oleh orang tua kita untuk kita, terkhusus dalam proses pembelajaran daring ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Mari kita ikuti segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Demikian juga aturan-aturan yang telah digariskan oleh orang tua kita di rumah. Anak bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hadis yang telah bapak bacakan tadi menjelaskan kepada kita agar tidak sekali-kali mengecewakan kedua orang tua. Perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Ada 2 poin, ya, ketika orang tua masih hidup dan ketika orang tua telah meninggal dunia. Apabila orang tua kita masih hidup, maka cara-cara metode kita untuk membahagiakan dan berbakti kepada mereka, pertama adalah memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Kedua, membantu pekerjaannya, meringankannya semampu kita, mengikuti nasihatnya jika nasihat itu baik. Namun ketika ada orang tua yang memerintahkan kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal maksiat, hal-hal yang diharamkan Allah, maka kita dapat menolaknya dengan lemah lembut. Kata Rasulullah dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apapun ketika makhluk itu memerintahkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah membahagiakan keduanya. Membahagiakan orang tua sangat mudah ketika kita melaksanakan perintahnya, ketika kita mengindahkan ucapan-ucapannya, maka orang tua sudah sangat senang dan bahagia melihat anaknya. Kebahagiaan orang tua terletak kepada kebahagiaan kita. Ketika kita bahagia, maka orang tua juga insya Allah akan buat bahagia. Adapun kiat-kiat berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia, pertama, senantiasa mendoakannya. Selesai sholat 5 waktu sehari semalam, tetadahkan tangan ke langit dan kita mohonkan ampun terhadap dosa-dosa orang tua kita. Rabbighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah, dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika aku masih kecil. Yang kedua adalah melaksanakan wasiatnya. Mungkin ketika hidup orang tua kita pernah berwasiat. Mungkin ketika hidup orang tua kita, ayahanda, ibunda kita pernah bercita-cita ingin melakukan suatu hal namun belum tercapai. Allah berkehendak lain. Allah lebih sayang kepada mereka sehingga Allah panggil. Maka kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya seharusnya melanjutkan, melaksanakan, menunaikan wasiat-wasiat yang telah mereka sampaikan kepada kita. Kemudian adalah menyambung dan melanjutkan silaturahmi. Ketika orang tua kita masih hidup, mungkin beliau selalu menyambung dan menjaga silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga, jiran tetangga. Namun ketika mereka telah meninggal dunia, jangan kita putuskan tali silaturahmi ini
sebagai anak yang berbakti, kita sambung terus tali silaturahmi ini agar tak istiqamah dalam keimanan. Kemudian adalah menjaga nama baik mereka. Begitu orang tua telah meninggal dunia, ya, tetap kita jaga sikap kita, tetap kita dalam posisi beriman, tetap kita selalu melaksanakan perintah Allah dan larangannya, sehingga nama baik orang tua kita tetap manis, sehingga nama baik orang tua kita tetap harum di tengah-tengah masyarakat, walaupun orang tua kita tersebut telah dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah anak-anak bapak sekalian penjelasan tentang berbakti. Kemudian poin berikutnya adalah menghormati guru. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan kita ilmu. Sebagai pendidik, guru membentuk kita menjadi manusia yang beriman, mengerti baik dan buruk, berbudi pekerti yang luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, kepada masyarakat, bangsa maupun negara yang tercinta. Gurulah yang menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan agama, baik ilmu pengetahuan umum, sebagai bekal kita nanti ketika sudah dewasa untuk mengarungi hidup ini, memperoleh kebahagiaan di dunia, demikian juga kebahagiaan di akhirat. Dengan demikian kita akan memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, ketika kita ingin mendapatkan kedudukan yang mulia, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Namun menuntut ilmu itu harus melalui guru. Pada dalam menuntut ilmu, keberkahan, keridhaan dari guru itulah yang harus kita harapkan. Hal ini seirama dengan ungkapan Imam Syafi'i ya, dalam kitab Ad-Diwannya, syakautu ila wahyin su'ahibdi fa'arsyadani ila tarqil ma'asi fa'akhbarani bi'anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda lil'asi. Artinya, aku telah mengadukan kepada Waqi'. Jadi Waqi' ini adalah guru dari Imam Syafi'i. Lemahnya hafalanku. Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya bahwa hafalannya tidak bersih, hafalan ilmu-ilmunya tidak jernih, kadang lupa, dapat ujung, hilang pangkal, dapat pangkal, hilang tengah, begitu terus. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Artinya anak-anak bapak sekalian, ketika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ketika kita ingin memperoleh ilmu yang berkah dari seorang guru, yang pertama harus kita lakukan adalah menghormati guru tersebut dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian, dan beliau juga memberitahuku bahwa ilmu itu cahaya, bahwa ilmu ini ibaratkan seperti cahaya nur yang bersinar. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Artinya bahwa anak-anak kami sekalian, jangan pernah sekali-kali kita bermaksiat, jangan pernah sekali-kali kita melaksanakan larangan Allah, jangankan untuk melaksanakan, mendekatinya pun kalau bisa jangan. Karena cahaya ilmu itu hanya diberikan Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang istiqamah dalam keimanannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada beberapa cara dan kiat
ya, berbakti kepada guru, antara lain sebagai berikut. Pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Jadi ketika bertemu seorang siswa dengan murid, seorang siswa dengan guru, maka seyogianya sebagai siswa yang berbakti kepada gurunya, ialah yang pertama kali mengucapkan salam. Yang kedua, memperhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Ketika berdiskusi, berbicara dengan guru, atau guru lagi berbicara, sebagai murid yang baik, ia harus diam, ia harus mendengarkan dengan seksama penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan oleh guru tersebut. Kemudian rendah hati, sopan, dan menghargai. Berikutnya melaksanakan nasihat. Banyak nasihat-nasihat guru yang diberikan kepada kita, dan nasihat-nasihat itu untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan masa depan kita, sehingga apapun nasihat-nasihat itu, kuncinya dan intinya demi kemaslahatan kita, mari kita petik dan mari kita amalkan. Terakhir adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Artinya belajar ini kadang kita dapat sampai kepada titik jenuh, namun harus kita flashback ke belakang bahwa belajar ini adalah perintah Allah, dan segala tugas-tugas yang diberikan oleh guru kita sekalian adalah untuk kebaikan kita. Maka dengan demikian, maka apapun yang diperintahkan dan disuruh oleh guru harus kita laksanakan dengan ikhlas, sehingga ilmu yang diibaratkan seperti cahaya tadi dapat kita genggam, dan keberkahan guru juga dapat kita miliki, sehingga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan berkah di kehidupan kita dunia dan akhirat. Anak-anak Bapak sekalian, demikianlah penjelasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga semakin termotivasi kita untuk berempati kepada setiap orang, meringankan masalah mafsadat orang-orang di sekitar kita, kemudian menghormati orang tua dan melaksanakan segala perintahnya, serta menghormati guru dan melaksanakan segala nasihat-nasihatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.